Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama perkenalkan dulu. Nama saya Eko Firmansyah. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana pada Universitas Budi Luhur. Kali ini saya akan menjelaskan terkait jurnal ilmiah yang sudah saya buat dengan judul yaitu Model Simulasi dan Visualisasi untuk Mitigasi Deadlock serta Optimalisasi Sumber Daya pada Digital Treasury. Jadi jurnal ini untuk memenuhi tugas kuliah saya pada mata kuliah Sistem Operasi. Oke, kita lanjut. Jadi saya akan menjelaskan terkait latar belakang masalah, yaitu apa itu Digital Treasury atau Digit, lalu visualisasi dan hasil, tujuan dan metode penelitian, dan terakhir adalah analisa dan kesimpulannya. Oke, nextnya. Oke, dimulai dari latar belakang dan permasalahan. Jadi, apa itu Digit dan permasalahan yang timbul dalam implementasinya? Jadi, Digit itu adalah aplikasi SSO atau Single Sign-On yang digunakan oleh seluruh aplikasi yang ada di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk login ya, untuk autentikasi si penggunanya itu. Nah, semenjak Digit itu dibuat hingga saat ini, jumlah penggunanya itu meningkat pesat ya, terutama pada tahun 2024 yang lalu. Total penggunanya itu mencapai 50, mohon maaf, total penggunanya itu sekitar 200 ribuan dengan total akses dari yang saya dapatkan dari log pada database-nya, log akses pada database itu mencapai 54 juta. Artinya Digit sudah diakses sebanyak 54 juta kali. Lalu pada akhir tahun kemarin itu terdapat lonjakan permintaan harian yang sangat signifikan yaitu dalam satu harinya bisa mencapai 200 ribu request dalam satu hari. Nah, lonjakan akses ini tentu saja menyebabkan tekanan ya pada sistem. Jadi kadang ada pengguna yang berhasil login pada waktu peak time-nya itu, dan kadang ada juga yang gagal. Nah, yang gagal inilah yang menyebabkan bottleneck pada sistem. Nah, lalu latar belakang berikutnya kenapa saya tertarik untuk mengkaji masalah ini, karena saya mempelajari beberapa literatur review. Di situ ada algoritma yang disebut algoritma bankers. Nah, saya lihat belum banyak peneliti yang baru-baru ini mengkaji terkait algoritma bankers ini yang bisa diharapkan untuk ini ya, mengurangi risiko deadlock dengan melakukan proses simulasi beban kerja. Seperti itu. Oke, selanjutnya tujuan dan metode penelitian. Jadi tujuannya di sini tadi tentu saja saya akan meneliti pemodelan simulasi beban kerja pada aplikasi Digit. Lalu yang berikutnya adalah saya mengidentifikasi dan menghindari potensi deadlock dalam sistem. Lalu mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan efisiensi sistem, meningkatkan kinerja aplikasi melalui simulasi. Jadi nanti harapannya dengan prototipe yang saya buat, nanti administrator di situ dapat melakukan simulasi terlebih dahulu agar mengetahui agar dapat memprediksi apakah ini ada potensi deadlock atau tidak. Dan yang terakhir tentu saja memberikan panduan yang jelas bagi pengelola sistem dalam merencanakan infrastruktur secara efisien. Apalagi pada saat peak time ya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan akhir tahun lalu pada bulan Desember. Oke, selanjutnya metode penelitian yang digunakan, saya menggunakan pemodelan simulasi dengan metode eksperimen. Jadi saya akan melakukan eksperimen terhadap beberapa skenario. Nah, di sini pertama saya tentu saja mempelajari literatur yang ada. Lalu yang berikutnya saya juga menentukan variabel dan metode pengujiannya. Lalu saya juga membuat prototipe simulasi. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman JavaScript ya untuk simulasinya agar interaksi usernya jadi lebih mudah, agar interaktif. Lalu berikutnya saya juga membuat skenario simulasinya. Total ada 5 skenario simulasi. Lalu dari skenario tersebut saya implementasikan ke dalam prototipe program yang saya buat.
terakhir saya menguji hasilnya. Setelah menguji hasilnya, nanti saya melakukan proses analisis atau analisa. Jadi algoritma utama yang saya pelajari yaitu algoritma Bankers. Apa itu algoritma Bankers? Jadi algoritma Bankers ini dirancang ya oleh Edgar Dijkstra sebagai metode untuk menghindari deadlock dalam sistem yang memiliki beberapa proses dan sumber daya. Nah, algoritma ini saya melihat algoritma ini memiliki potensi untuk diterapkan di Digit, karena Digit itu kan menerima banyak concurrent user ya, atau user yang request secara bersamaan. Jadi prinsip dasar algoritma ini adalah melakukan simulasi terhadap permintaan sumber daya sebelum benar-benar memberikannya, untuk memastikan bahwa sistem tetap aman. Jadi nanti ada proses simulasi nih, dari katakanlah 100 user, 200 user, 200 akses. Nah, di sini permintaan ini saya simbolkan permintaan user ini saya simbolkan sebagai permintaan pada sistem, permintaan sumber daya pada sistem. Nah, nanti akan kita uji nih, begitu masuk katakanlah 100 permintaan, maka nanti algoritmanya itu akan mengecek terlebih dahulu apakah dalam beberapa kali iterasi semua permintaan itu berhasil diselesaikan. Jika sampai batas iterasi maksimal itu ada permintaan yang tidak dapat diselesaikan karena tidak tercukupinya sumber daya, maka sistem atau algoritma akan mengatakan bahwa kondisi ini unsafe. Nah, ketika unsafe, maka algoritma ini akan menghentikan proses iterasi dan memberikannya kepada saya atau nanti mungkin administrator agar menghindari kondisi seperti ini, sehingga tidak terjadinya deadlock. Jadi diharapkan algoritma ini mampu mencegah deadlock sebelum itu terjadi gitu, karena dengan adanya unsafe state tadi. Oke. Selain dari algoritma Banker, saya juga menggunakan simulasi antrian menggunakan metode FIFO ya, first in first out. Lalu dari simulasi antrian ini juga nanti saya akan mendapatkan indeks kestabilan sistem dalam melayani permintaan. Ada rumusnya. Jadi mohon maaf. Yang pertama adalah sistem akan menghitung nilai lambda-nya. Lambda itu adalah total proses yang masuk dibagi dengan waktu proses simulasinya. Lalu nanti hasil dari lambda ini kita simpan dulu. Selanjutnya nanti juga kita akan menghitung nilai mu. Apa itu mu? Nilai mu adalah 1 per rata-rata dari layanan yang berhasil diselesaikan dalam satuan waktu. Kalau sudah ketemu mu-nya, nanti saya akan menghitung nilai rho. Rho itu adalah lambda dibagi mu dikurangi 1. Seperti itu. Nanti dapat indeksnya. Dari indeks itu, jika nilai indeksnya itu kurang dari sama dengan 1, maka dapat dikatakan sistem tersebut stabil. Tapi jika nilai indeksnya lebih dari 1, maka dapat dikatakan sistem tersebut tidak stabil. Oke, selanjutnya visualisasi, simulasi, dan hasilnya. Oke, sebelum melakukan simulasi, tentu saja saya menetapkan beberapa variabel yang akan digunakan. Di sini ada 6 variabel utama, yaitu available. Apa itu available? Available adalah jumlah sumber daya yang tersedia pada sistem. Lalu threshold. Threshold adalah batas maksimal iterasi simulasi untuk diambil keputusan evaluasinya. Lalu ada QU. Di sini ada QU itu jumlah permintaan yang meminta sumber daya atau jumlah request. Lalu di sini ada need. Need adalah jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap permintaan. Biasanya satuannya RAM. Untuk available tadi juga satuannya RAM. Sedangkan untuk QU ini jumlah request. Time execution. Time execution ini waktu yang dibutuhkan oleh dalam satu permintaan itu untuk menyelesaikan waktu di sini bukan waktu dalam detik ya, tapi jumlah iterasi. Jumlah iterasi yang dibutuhkan sistem untuk menyelesaikan satu permintaan. Lalu ada lagi time iteration. Time iteration adalah waktu iterasi dalam simulasi. Oke. Lanjut. Nah, yang pertama adalah saya melakukan implementasi simulasi skenario 1. Di sini saya menetapkan variabel
available-nya 8, threshold 10, QU 50, need itu saya menggunakan nilai acak antara 2 hingga 10, time execution-nya 2 iterasi, time iteration 100 milisecond, percobaan selama 10 kali. Lalu di sini saya mendapatkan nilainya seperti ini, nilai safe dan stabilnya ini sama. Sedangkan untuk waktunya ini ada perubahan dan iteration-nya juga ada perubahan sedikit. Di sini saya menggunakan metode margin of error sehingga menghasilkan nilai margin of error-nya itu untuk atribut pada fitur time, margin of error-nya itu 9,94%, sedangkan untuk melihat jika dilihat dari fitur iteration, maka margin of error-nya sebesar 3,84%. Oke, lalu selanjutnya saya melakukan implementasi simulasi skenario 2. Untuk time execution, time iteration, dan percobaan, ini tidak akan berubah sampai seluruh skenario-nya itu tetap 2 iterasi, 100 milisecond, dan 10 kali. Di sini yang berubah pada simulasi skenario 2 ini adalah nilai available-nya. Nilai available-nya itu saya lakukan percobaan dari 100 turun hingga 10, dilakukan 10 kali ya ini ya. Nah, 10 kali itu berarti 100, 90, 80, 70 hingga sampai dengan 10. Di sini saya mendapati sistem itu safe sampai nilai available-nya itu 20. Ketika nilai available-nya 20, maka sistem yang komplit itu hanya 72% dengan status safe-nya itu unsafe, dan namun stability-nya tetap stabil. Lalu yang available-nya 10, yang selesainya itu hanya 36% dengan status safe state-nya itu unsafe. Oke, grafiknya seperti ini untuk hasil simulasi skenario 2. Jadi meningkat tajam ketika di nilai available-nya itu di angka 30. Oke, selanjutnya saya melakukan simulasi pada skenario 2. Kali ini yang saya ubah-ubah adalah nilai QU-nya atau jumlah request atau jumlah permintaannya dari 30 hingga 120. Di sini algoritma ini menemukan kondisi unsafe pada QU ke 100 dan selanjutnya dan seterusnya ya, itu menjadi unsafe. Oke, grafiknya seperti ini. Di sini ada peningkatan ya, jelas. Ketika QU-nya itu mencapai 100, maka dia langsung unsafe. Lalu berikutnya saya menjalankan implementasi simulasi skenario 4. Di sini yang berubah adalah need-nya atau yang sumber daya yang dibutuhkan oleh si proses atau si permintaan dari rentang 5 hingga 50. Di sini kita lihat. Nah, di sini agak unik ya. Jadi untuk ketika perubahannya itu dilakukan pada need, maka si safe state-nya itu tidak terlalu signifikan ya perubahannya. Baru berubah di percobaan ke-10, yaitu pada need ke-14. Itu pun kecil dampaknya, tidak signifikan. Grafiknya seperti ini. Lalu yang berikutnya, yang terakhir adalah implementasi simulasi skenario 5. Di sini available-nya 80, threshold-nya. Nah, di sini threshold-nya yang saya buat berubah-berubah dari 2 hingga 11 ya. Threshold 2 sampai kenapa dari 2? Karena threshold pertama itu untuk meminta status si request. Jadi tidak mungkin selesai ya, masa langsung datang langsung selesai. Oke, jadi karena tadi saya sudah menetapkan bahwa satu proses itu selesai dalam 2 iterasi, maka iterasi pertama itu tidak mungkin selesai. Oleh karena itu, kenapa threshold-nya saya mulai dari 2 hingga 11 agar relevan dengan kondisi yang saya tetapkan. QU-nya 50, need-nya random dari angka 5 hingga 10. Oke, hasilnya seperti ini ya. Jadi mulai ditemukan unsafe pada threshold kelima. Nah, pada threshold kelima ini mulai unsafe, namun masih stabil ya. Sedangkan kondisi unstable-nya itu muncul pada threshold ketiga. Di sini kita lihat ya. Nah, dari threshold 5 sampai 6 itu nilai iteration-nya sama. Kenapa sama ya? Karena memang semua prosesnya sebenarnya karena ini variabelnya sama, iterasinya pasti selesai di 6 gitu. Sedangkan batas threshold-nya itu
kalau ditetapkan di bawah 6, otomatis dia akan menjadi unsafe atau unstable. Seperti itu. Grafiknya seperti ini. Oke, dari implementasi simulasi dan visualisasi tersebut, maka didapatkan analisa dan kesimpulan sebagai berikut. Jadi untuk analisanya ya adalah pada skenario 1 tadi sudah dilihat ya bahwa menunjukkan keandalan program simulasi yang sudah saya buat dalam menjalankan algoritma Bankers dengan margin errornya 9,4% untuk waktu dan 3,84% untuk iterasinya. Dan ini saya pribadi menilai cukup akurat dan stabil. Lalu pada skenario 2 didapatkan bahwa fluktuasi nilai available itu mempengaruhi safe state-nya ya. Tadi sudah terlihat ya. Gimana jika nilainya itu di bawah 20 menyebabkan sistem menjadi unsafe. Dan penurunan penyelesaiannya pun signifikan waktu yang dibutuhkannya. Oke. Lalu pada skenario 3 juga tadi menunjukkan bahwa peningkatan QU memperlama waktu mencapai safe state. Jelas ya, semakin tinggi nilai QU-nya atau semakin tinggi jumlah permintaan, otomatis kemungkinan sistem menjadi unsafe menjadi meningkat. Lalu pada skenario 4, peningkatan need menambah waktu eksekusi dan iterasi. Nah, tadi kan sudah dilihat juga. Namun, perubahan ini tadi perlu dicatat tidak terlalu signifikan. Nah, lalu pada skenario 5 itu menunjukkan bahwa nilai threshold yang terlalu rendah menyebabkan sistem menjadi unsafe dan unstable. Sehingga penting sekali ya nanti ya untuk mengatur threshold itu untuk menjaga keseimbangan berapa sih batas toleransi kita gitu. Oke, secara keseluruhan skenario 2 hingga 5 menunjukkan status unsafe dan unstable ya. Jadi tadi sudah dibuktikan bahwa seluruh skenario selain skenario 1 itu semuanya itu menunjukkan status unsafe dan unstable pada iterasi ke-7 atau hingga ke-9. Nah, tentu saja dari hasil temuan ini otomatis prototipe pada program saya ini terbukti dapat menemukan kondisi unsafe. Nah, justru dengan ditemukannya kondisi unsafe ini sangat penting dalam menghindari potensi deadlock tadi itu. Nah, otomatis dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa dengan ditemukannya kondisi unsafe, maka kondisi deadlock terutama pada di sini saya karena mengambil ruang lingkupnya adalah di digit, maka di sini jika diterapkan di digit, maka digit nanti bisa menghindari potensi deadlock atau kalau dalam istilah kami itu adalah down ya. Sistem mengalami down. Nah, seperti itu. Nah, tentu saja optimalisasi parameternya juga menjadi penting ya, karena untuk menjaga keseimbangan tadi thresholdnya kira-kira mau dipasang di angka berapa. Nah, dari hasil penelitian ini juga tentu saja ada kontribusinya ya terhadap ilmu pengetahuan, yaitu simulasi algoritma Bankers yang belum banyak dikaji orang. Ini bisa memberikan pandangan baru untuk peneliti-peneliti berikutnya. Namun tentu saja dalam penelitian kali ini masih banyak keterbatasan ya ketika saya melakukan penelitian. Di sini salah satunya adalah kurangnya variabilitas sumber daya eksternal, interaksi antar sistem. Saya juga belum memasukkan node server yang sehingga bisa melakukan proses paralel ya. Paralel katakanlah satu server itu memiliki 4 node, maka ketika melayani empat-empatnya itu dapat berjalan secara paralel. Nah, itu juga tentu saja akan mengaruhi hasil perhitungan. Lalu di penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan dengan mempertimbangkan faktor eksternal tadi yang sudah saya sebutkan. Di sini juga nanti mungkin bisa dimasukkan variabel kondisi jaringan, lalu algoritmanya juga dibuat semacam machine learning untuk menyesuaikan secara otomatis. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.